Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas materi tambahan untuk kuliah kriptografi ya, yaitu topik tentang skema pembagian data rahasia atau secret sharing scheme ya. Materi ini merupakan pelengkap ya untuk kuliah kriptografi kita ya. Sebenarnya ini tidak secara langsung berhubungan dengan algoritma kriptografi, tapi sangat berkaitan dengan masalah keamanan data. Ya. Teori yang melandasi skema pembagian data rahasia ini itu adalah materi yang terdapat di dalam metode numerik, yaitu interpolasi polinom. Ya. Dan materi di dalam aljabar linier, yaitu sistem bersamaan linier. Meskipun Anda tidak pernah mengambil kuliah metode numerik, namun di dalam video ini saya akan mereview tentang interpolasi polinom. Nah, untuk mengetahui persoalan apa yang terdapat di dalam skema pembagian data rahasia, saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan Anda memiliki PIN sebuah kartu ATM tabungan di bank. PIN ini tentu saja rahasia, ya. Hanya Anda saja mengetahuinya. Nah, misalkan Anda memiliki 6 orang anak. Ya. Sebelum meninggal dunia, Anda ingin membagi PIN itu kepada 6 orang anak Anda ya, menjadi 6 bagian. Namun, untuk merekonstruksi PIN semula, dibutuhkan sedikitnya 3 orang anak untuk merangkai bagian-bagiannya menjadi PIN yang utuh. Kalau kurang dari 3, itu tidak akan bisa merekonstruksi PIN semula. Ya. Kalau lebih dari 3, tidak masalah. Nah, bagaimana cara melakukan pembagian ini? Nah, konsep ini yang disebut dengan secret sharing scheme. Di dalam skema pembagian data rahasia ini, terdapat beberapa terminologi atau istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah secret. Secret adalah data atau informasi yang rahasia. Ya. Contoh secret misalnya password, ya, kunci untuk enkripsi, dekripsi, PIN, ya, maupun pesan-pesan lainnya. Ya. Nah, di dalam teori skema pembagian rahasia ini, secret itu direpresentasikan sebagai sebuah bilangan bulat. Ya, kita sebut secret itu M. Ya. Jadi kalau misalnya ada password, ya, passwordnya adalah turbo, ya, maka turbo ini harus dikodekan dulu ke dalam bilangan bulat. Ya. Nah, misalkan kita membuat kode untuk setiap huruf-huruf dalam alfabet, misalnya A itu 01, B itu 02, C itu 03, dan seterusnya sampai Z26, maka turbo ini kita kodekan menjadi bilangan bulat M, yaitu 20211802115. Ya. Jadi T itu 20, ya. U itu adalah 21, dan seterusnya. Kemudian share itu adalah hasil pembagian secret itu menjadi sejumlah bagian. Jadi secret ini dibagi menjadi sejumlah bagian. Nah, setiap bagiannya disebut dengan share. Lalu dealer. Dealer ini adalah pihak yang melakukan pembagian secret. Ya. Jadi untuk melakukan pembagian secret ini menjadi sejumlah share, itu dilakukan oleh pihak yang dipercaya bernama dealer. Kemudian partisipan itu adalah orang yang memperoleh share. Jadi setelah dealer melakukan pembagian secret, maka pihak-pihak yang menerima share itu disebut dengan partisipan. Nah, skema ambang ini adalah sebuah konsep yang ditemukan oleh Shamir ya, pada tahun 1979. Ya. Konsep ini disebut juga dengan skema ambang Shamir atau Shamir Threshold Scheme. Nah, skema ambang ini merupakan sebuah metode untuk membagi sebuah secret M kepada beberapa orang partisipan. Ya. Nah, misalkan T dan W adalah bilangan bulat positif dengan
syarat T lebih kecil atau sama dengan W. Sebuah skema ambang T, W itu adalah metode pembagian secret M kepada W partisipan, sehingga sembarang himpunan bagian yang terdiri dari T partisipan dapat merekonstruksi M semula. Tetapi jika kurang dari T, maka M tidak dapat direkonstruksi. T ini adalah threshold ya, atau ambang. Jadi kalau kurang dari T, maka M tidak dapat direkonstruksi. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan T, maka M dapat direkonstruksi. Inilah yang disebut dengan Shamir Threshold Scheme ya, yang ditemukan oleh Shamir pada tahun 1979. Nah, ide dari skema Shamir ini adalah dari persoalan interpolasi. Nah, apa disebut dengan interpolasi? Interpolasi adalah mencari sebuah persamaan yang melalui beberapa buah titik data. Misalkan kalau misalnya terdapat dua buah titik, yaitu X0, Y0, X1, Y1, maka persamaan kurva yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Ya. Persamaan garis lurus itu kita sudah tahu semua adalah dalam bentuk Y sama dengan A0 tambah A1X. Nah, karena kita tidak mengetahui A0 dan A1 ini, maka substitusikan dua buah titik data X0, Y0, dan X1, Y1 ke dalam persamaan linear ini. Ya. Dengan mensubstitusikan X0, Y0, X1, Y1 ke dalam Y sama dengan A0 tambah 1X, kita peroleh sistem persamaan linear. Ya. Jadi, untuk X0, Y0, kita substitusikan menjadi Y0 sama dengan A0 tambah A1, X0. Untuk X1, Y1, kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi Y1 sama dengan A0 tambah A1, X1. Nah, karena ini sistem persamaan linear dengan dua P ubah, yaitu A0 dan A1, maka sistem persamaan linear ini dapat ditentukan, ya, dapat dipecahkan untuk menentukan nilai A0 dan A1. Nah, kalau titiknya ada tiga buah, yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, maka kurva yang melalui ketiga titik itu adalah sebuah kurva parabola. Ya. Kurva parabola ini adalah persamaannya adalah persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat berbentuk Y sama dengan A0 tambah 1X tambah A2X kuadrat. Nah, untuk mencari A0, A1, A2, ya, di sini ada tiga buah yang tidak diketahui, maka dibutuhkan tiga buah titik, yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Substitusikan ketiga buah titik ini ke dalam persamaan kuadrat ini, maka kita akan memperoleh sistem persamaan linear yang terdiri dari tiga P ubah. Ya. Sistem persamaan linear ini dapat kita pecahkan, ya, untuk menentukan nilai A0, A1, A2 dalam persamaan kuadrat ini. Jika terdapat N plus 1 buah titik, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya sampai Xn, Yn, maka polinom yang melalui N plus 1 buah titik tersebut adalah polinom derajat N. Dengan persamaan Y sama dengan A0 tambah 1X tambah A2X kuadrat, dan seterusnya sampai ANX pangkat N. Nah, kurva polinom tersebut itu melalui, ya, semua titik data tersebut. Ya. Maka itulah yang dinamakan kurva ini menginterpolasi semua titik-titik data tersebut, ya, secara tepat. Ya. Nah, dengan menyulihkan atau mensubstitusikan N plus 1 buah titik data tersebut ke dalam persamaan polinom Y sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X kuadrat tambah sampai AX pangkat N, maka kita memperoleh N buah sistem persamaan linear, ya, dengan P ubahnya adalah A0, A1, A2 sampai AN. Bentuk sistem persamaan linear tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sistem persamaan linear ini dapat kita pecahkan dengan menggunakan berbagai metode yang sudah kalian pelajari di dalam aljabar linear, ya, aljabar geometri dan aljabar linear. Ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode
eliminasi Gauss. Setelah memahami konsep interpolasi yang menjadi landasan skema pembagian secret ini, maka sekarang kita dapat menuliskan langkah-langkah pembagian secret M kepada W partisipan dengan menggunakan skema ambang T, W. W adalah jumlah partisipan, T adalah nilai ambang untuk merekonstruksi secret M. Algoritma skema T, W itulah sebagai berikut. Pertama, pilih sebuah bilangan prima P. Bilangan prima P harus lebih besar dari semua kemungkinan nilai secret M dan juga harus lebih besar dari jumlah W partisipan. Semua komputasi yang akan kita lakukan dalam algoritma ini itu adalah dalam modulus P. Yang kedua, pilih T-1 buah bilangan bulat acak dalam modulus P. Nah, misalkan T-1 buah bilangan bulat acak itu adalah S1, S2, sampai ST-1. Kemudian, nyatakan polinom sebagai Sx, ya, kongruen dengan M ditambah S1X tambah S2 kuadrat, tambah seterusnya sampai ST-1X pangkat T-1 dalam modulus P. Nah, jika kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam polinom ini, ya, maka nilainya akan kongruen dengan M modulus P. Jadi ketika X sama dengan 0, berarti ini suku ini 0 ya. Ini juga 0 ya, karena X-nya 0 ya. Kemudian ini juga 0 ya, sehingga tersisa hanya M saja. Langkah ketiga, untuk W partisipan, kita pilih bilangan bulat berbeda yaitu X1, X2, sampai XW dalam modulus P. Dan setiap partisipan memperoleh share dalam bentuk XI, YI. Yang dalam hal ini, YI adalah nilai polinom ya, jika disubstitusikan XI. Ya. Jadi, YI sama dengan YI kongruen dengan SXI dalam modulus P. Nah, untuk mudahnya, kita pilih saja X1 itu 1, X2 itu 2, ya, dan seterusnya sampai XW sama dengan W. Ya. Sebenarnya tidak harus 1, 2, 3, tapi untuk menyederhanakan perhitungan, kita ambil saja X1-nya 1, X2, 2, dan seterusnya. Sebagai contoh skema ambang, kita gunakan skema 3,8. Jadi T-nya 3, W-nya 8. Jadi berarti secret M itu akan dibagi kepada 8 partisipan. Dan untuk merekonstruksi M dibutuhkan sedikitnya 3 partisipan ya, untuk merekonstruksi M semula. Jadi T-nya 3, W-nya 8. Nah, misalkan secret M yang akan dibagi tersebut sudah dinyatakan dalam integer adalah ini. Ya. Kemudian kita pilih sebuah bilangan prima P yang lebih besar dari M. Nah, contohnya adalah ini. Kemudian, karena T-nya 3, kita pilih T-1 yaitu 3-1 yaitu 2 buah bilangan acak S1 dan S2. Misalnya bilangan acaknya adalah ini, ya, S1, ini S2. Kemudian kita bentuk polinom S kongruen dengan M ditambah S1X tambah S2 kuadrat dalam modulus P. Nah, dengan mensubstitusikan M, S1, S2, ya, nilai-nilai ini, dan P, ya, ini ke dalam polinom ini, maka kita peroleh polinom S yang berwarna merah ini. Nah, polinom S ini harus dirahasiakan. Jadi hanya dialer saja yang tahu. Partisipan tidak tahu polinom ini. Ya. Jadi proses pembagian ini itu dilakukan oleh dialer. Nah, untuk melakukan pembagian secret M kepada 8 partisipan tadi, ya, ini kita pilih X1, X2 sampai X8 ya. Nah, untuk mudahnya kita ambil X1 sama 1, X2 sama 2, nah, dan seterusnya X8 sama 8. Kemudian kita substitusikan ke dalam polinom Sx tadi. Ya. Nah, sebagai kita hitung ya, X sama dengan 1, maka S1 ya, masukkan ke dalam ini ya. Nah, dengan kalkulator diperoleh nilainya 64562794781 ya. Sehingga partisipan pertama memperoleh share 1 yaitu dalam bentuk XI, YI ya.
Yaitu 1, 6, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita lakukan juga untuk X sama dengan 2. Nah, ini share-nya X sama dengan 3, X sama dengan 4, sampai X sama dengan 8. Jadi sekarang 8 partisipan sudah memiliki share dari secret M tersebut, ya. Nah, yaitu ini, ya. Untuk merekonstruksi secret M semula, maka dibutuhkan share dari T partisipan. Sembarang himpunan bagian T partisipan dari W partisipan, ya, itu dapat bergabung untuk merekonstruksi M. Misalkan T partisipan tersebut, ya, share-nya adalah X1, Y1, X2, Y2, sampai XT, YT. Kemudian substitusikan nilai share ini ke dalam polinom Sx tadi. Ya, kita substitusikan, ya, X1 masukkan ke dalam ini, nah, X2 masukkan ke dalam polinom ini, dan seterusnya Xt masukkan ke dalam ini. Ya. Nilai setiap substitusi itu sama dengan Y masing-masing. Ya. Jadi YK itu adalah nilai dari Sxk, ya, ke dalam polinom ini. Ya. Teruskan. Maka kita akan memperoleh sebuah sistem samaran linear, ya, yang berbentuk yang sudah saya nyatakan dalam bentuk perkalian matriks, ya. Jadi koefisien-koefisien dari sistem samaran linearnya ini, kemudian ini yang akan kita cari nilainya, ya, dan ini ruas kanannya, semua dalam modulus P. Nah, kita selesaikan sistem samaran linear ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk memperoleh secret M. Ya. Sebagai contoh, misalnya 3 partisipan akan merekonstruksi M. Ya. Partisipan itu merupakan himpunan bagian dari 8 partisipan tadi, ya. Misalkan partisipan yang bergabung adalah partisipan 2, 3, dan 7. Share masing-masing partisipan tersebut adalah, ya, ini share dari partisipan 2, share partisipan 3, dan share partisipan 7. Oke. Substitusikan nilai share ini ke dalam polinom, ya, YK, ya, kemudian dengan SK, kemudian dengan M tambah S1, XK tambah S2, X, dan seterusnya. Yang dalam hal ini S1, S2, sampai ST-1 itu tidak diketahui, ya. Termasuk M juga tidak diketahui. Ya. Nah, dengan mensubstitusikan ke dalam polinom ini, nah, kita akan memperoleh sebuah sistem samaran linear dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ya. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, maka kita memperoleh solusi dari sistem samaran linear ini adalah M, S1, S2, ini M-nya, ini S1, S2. Nah, secret yang dicari adalah yang warna merah ini, sehingga secretnya dapat ditemukan kembali. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk skema T, W, ya, dibutuhkan sedikitnya T partisipan untuk merekonstruksi M. Jika kurang dari T, maka secret M tidak dapat direkonstruksi. Pada contoh kita sebelumnya, kita menggunakan skema 3,8. Jadi dibutuhkan sedikitnya 3 partisipan untuk merekonstruksi M. Jika kurang dari 3 partisipan, misalnya 2 partisipan, maka 2 partisipan ini tidak dapat membentuk polinom derajat 2 dari 2 buah share-nya. Ya. Karena polinom derajat 2 itu akan berbentuk S, kemudian dengan M tambah S1X tambah S2X kuadrat modulus P. Pada pembahasan kita tentang interpolasi, kita sudah tahu bahwa untuk membentuk polinom interpolasi derajat 2 dibutuhkan 3 buah titik. Nah, dalam hal ini 3 buah share. Nah, kalau hanya 2 buah titik saja, maka polinom ini tidak dapat ditemukan. Ya. Karena di sini ada 3 nilai yang tidak diketahui, yaitu M, S1, dan S2. Ya. Kalau misalnya dicoba menggunakan titik ketiga yang sembarang, misalnya 0,C, ya, C adalah sembarang nilai, maka polinom semula juga tetap tidak akan dapat ditemukan kembali. Ya.
Bagaimana kalau lebih dari 3 partisipan untuk merekonstruksi M? Nah, dalam materi aljabar linier, kalau terdapat sistem semaran linier dengan 3 peubah, 3 variabel, ya, kemudian jumlah persamaannya lebih dari 3, misalnya ada 4, maka sistem semaran linier itu tetap bisa dipecahkan. Nah, jadi polinom tetap bisa ditemukan. Selain menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan untuk menemukan solusi sistem semaran linier ya, dalam mencari polinom interpolasi, terdapat metode lain yang populer digunakan dalam metode numerik dalam mencari polinom interpolasi, yaitu metode interpolasi Lagrange. Ya. Metode interpolasi Lagrange ini ya, adalah sebagai berikut. Diberikan T buah titik. Ya, dalam hal ini T buah share, ya, yaitu X1, Y1, X2, Y2, sampai XT, YT. Maka polinom Lagrange yang melalui T buah titik tersebut adalah polinom derajat T-1 yang berbentuk Px ya, sama dengan Y1, L1, X1 tambah Y2, L2, X2 tambah seterusnya sampai YT, LT, XT. Namun karena kita bekerja dalam modulus P, maka polinomnya adalah Px kongruen. Ya. Jadi tidak lagi sama dengan, tapi kongruen dengan ini dalam modulus P. Nah, L1, L2, sampai LT itu adalah berbentuk pembagian ya, yaitu X kurang XI dibagi dengan XK kurang XI, nah itu dikalikan, nah, sehingga dinyatakan dalam bentuk Pi. Nah, Pi ini adalah bentuk perkalian dari X kurang XI per XK kurang XI dari I sama dengan 1 sampai T. Nah, jadi kalau Pi itu perkalian, nah, kalau sigma itu penjumlahan. Ya. Dalam ini I tidak sama dengan K. Ya. K sama dengan 1, 2, sampai T. Nah, untuk memperoleh secret M semula, kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam polinom ini. Maka kita akan menemukan nilai M-nya. Misalkan 3 partisipan, yaitu partisipan 2, 3, dan 7, bergabung untuk merekonstruksi M, tapi kali ini dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, 3 share dari 3 partisipan tersebut adalah ya, yang ini kita sebut dengan X1, Y1, yang ini dari partisipan 3, ini kita sebut X2, Y2, dan yang ini dari partisipan 7, kita sebut dengan X3, Y3. Kemudian kita substitusikan ke dalam polinom Lagrange ini. Ya. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Di sini. Nah, hasilnya diperoleh polinom Lagrange sebagai berikut ya, yang warna merah ini. Ini polinom dalam modulus P. Ya. Nah, di sini terlihat ya, ada pecahan ya, yaitu ini dibagi 5, dibagi 5. Nah, karena kita bekerja semuanya dalam bilangan bulat, hasil polinom ini tidak boleh berbentuk bilangan real ya, atau bilangan rasional ya. Oleh karena itu, pecahan 1/5 yang dalam polinom ini harus kita ubah ya, ke dalam integer. Nah, 1/5 itu artinya 5 pangkat min 1 ya kan, dalam modulus ini. Nah, 5 pangkat min 1 ini kita sudah tahu dalam teori bilangan, ini berarti inverse 5 dalam modulus 1, 2, 3 sampai ini ya. Nah, inverse 5 dalam modulus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 3, 3 itu adalah ini. Nah, dengan mengganti 1/5 di dalam polinom ini dengan angka ini, maka kita peroleh polinomnya semuanya dalam integer ya. Nah, itu ini ya. Nah, untuk memperoleh M, ya, secret M, nah kita masukkan saja ke dalam polinom ini nilai X sama dengan 0. Maka diperoleh P0 ya. Berarti ini 0 semuanya. Nah, kita peroleh P0-nya adalah ini. Nah, ini adalah secret M semula. Ya. Demikianlah pembahasan kita tentang skema pembagian rahasia. Ya, jadi ini berguna ya. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi ada sebuah password ya, atau PIN atau apa sajalah ya. Kemudian password tersebut dibagi ke sejumlah orang di dalam organisasi itu. Nah,
setiap orang akan memperoleh share masing-masing. Nah, jika digunakan skema T, W, maka untuk merekonstruksi password semula itu minimal T orang harus bergabung untuk merekonstruksi M. Ya. Jadi kalau kurang dari T ya tidak bisa dia merekonstruksi password tersebut. Jadi ini kegunaan skema pembagian rahasia tersebut.